Kembali kita bertemu dalam channel Infinity Ministry, yaitu inspirasi dan motivasi. Saudara, tema bulan ini berbicara tentang Roh Kudus. Dan saat ini saya akan beri judul inspirasi dan motivasi bagi kita, yaitu Roh Kudus menginsapkan. Amin. Ya, saudaraku, satu hal yang membutuhkan penanganan yang cukup serius di dalam dunia ini, saudara, yaitu tentang dosa, ya. Dimana, saudaraku, Alkitab mencatat ketika Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya, Allah berfirman, saudara. Ya, dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Tetapi berbeda. Untuk menyelesaikan dosa, saudara, Allah harus turun dari sorga ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan mengorbankan dirinya di atas bukit Golgota, saudara. Darahnya tercurah di sana untuk menyelesaikan dosa kita yang percaya kepadanya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, untuk menyelesaikan dosa, saudara, setelah Yesus mati, bangkit, dan pada hari yang ke-50 dihitung dari kebangkitannya, Allah mencurahkan rohnya bagi kita yang percaya. Dengan tujuan apa? Untuk menginsapkan kita dari dosa. Saudara, betapa besar pengorbanan Tuhan. Ya, betapa besar yang dilakukan Tuhan untuk menyelesaikan dosa kita. Dia mengorbankan dirinya di atas bukit Golgota, dan dia mencurahkan rohnya agar kita insaf. Saudaraku, saya mau katakan, apa sebenarnya makna dari insaf, saudara? Insaf itu artinya kita sadar. Kita sudah lari dari rencana Allah. Ya. Jadi ketika kita diinsafkan, maka di dalam hati kita ada kemauan untuk kembali kepada rencana Allah. Kita menyadari bahwasanya diri kita berdosa. Ya. Saudara, satu-satunya agar kita bisa diampuni adalah ketika kita memiliki kesadaran. Kita sadar orang berdosa, kita sadar membutuhkan juru selamat, kita sadar membutuhkan Yesus untuk menghapus dosa kita. Sama seperti kalau seseorang itu sakit, saudara, ya, ada kesempatan dia disembuhkan dari sakitnya ketika dia memiliki kesadaran bahwasanya dia sakit. Dan kalau dia sakit, maka dia akan mengambil tindakan untuk bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakitnya, atau dia pergi ke medis, ataupun dia melakukan hal-hal yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Demikian juga halnya dosa, ya. Kalau kita sadar kita berdosa, maka kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menginsafkan kita, untuk menyadarkan kita, ya. Menginsafkan juga diartikan, saudaraku, kita tahu diri kita berdosa, dan kita memiliki kerinduan untuk tidak mengulang lagi dosa yang sudah pernah kita lakukan. Amin. Ya, haleluya, saudara. Dan yang menjadi pertanyaan saat ini, saudaraku, bagaimana agar Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus itu, saudaraku? Saat ini kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dikatakan demikian: ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, bagaimana kita menerima Roh Kudus itu? Pertama, kita bertobat. Kita menerima Yesus. Lalu setelah itu dibaptis.
Setelah dibaptis kita akan menerima karunia Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus, saudara, ya. Dan saudara dikatakan di sana, sebab bagi kamulah, bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Artinya saudaraku, pencurahan Roh Kudus itu bukan terjadi satu kali saja di loteng Yerusalem, tetapi dikatakan bagi orang-orang yang masih jauh sesuai dengan panggilan Tuhan kepada orang-orang yang percaya, saudara. Jadi mari saudaraku, ya, baptisan Roh Kudus itu dicurahkan, ya. Kalau pada zaman dahulu Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang tertentu, tetapi saat ini diberikan kepada setiap orang yang menerimanya. Puji Tuhan. Mari saudaraku bertobat, terima Yesus, baptis, maka engkau akan menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya.